Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7A sampai F. Hari ini Bu Ani akan memberikan materi prakarya, yaitu pembuatan karya kerajinan serat dan tekstil. Untuk materi kemarin kalian sudah mempelajari tentang kerajinan serat, kemudian sudah belajar juga tentang cara pembuatan kerajinan serat. Nah, hari ini Bu Ani akan memberikan materi tentang kerajinan tekstil. Kemudian minggu depan yaitu cara-cara pembuatan kerajinan tekstil. Nah, anak-anak kelas 7, sebelum pembelajaran alangkah lebih baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang Bu Ani banggakan, sebelum pembelajaran apakah kalian sudah mandi? Sudah berseragam lengkap hari ini? Ataukah masih ada yang tidur? Ayo, kalau misalnya masih ada yang tidur, silahkan bangun pagi, kemudian mandi, sarapan. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol COVID-19. Semoga COVID-19 segera berakhir nggih, amin. Oke, kita akan mulai pembelajarannya, yaitu tetap materi kerajinan serat dan tekstil. Perhatikan baik-baik, kemudian nanti jika ada tugas dari Bu Ani, tidak saya tulis tapi dengarkan. Nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Oke. Mata pelajaran prakarya, kerajinan serat dan tekstil, KD 3.2. Kemudian fungsi kerajinan serat dan tekstil, yaitu yang pertama adalah fungsi hias, kemudian fungsi pakai, fungsi kelengkapan ritual, dan fungsi simbolik. Fungsi hias yaitu sebagai hiasan, fungsi pakai adalah fungsi yang nanti akan dipakai, misalnya adalah baju dan lain sebagainya. Fungsi kelengkapan ritual itu contohnya untuk keagamaan, untuk upacara-upacara keagamaan. Kemudian fungsi simbolik yaitu biasanya digunakan oleh suku-suku atau keagamaan juga, misalnya ini adalah simbol-simbol dari agama Islam atau yang lainnya, yaitu fungsi kerajinan tekstil. Kemudian prinsip dasar kerajinan tekstil itu ada dua macam. Yang pertama pembuatan kain, kemudian yang kedua pembuatan kain untuk busana. Pembuatan kain itu dilalui dengan kerajinan serat yang berasal dari hewan, yaitu di pemintalan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan kain untuk busana. Jadi jika kain sudah jadi, maka nanti akan dibuat untuk busana, dipakai oleh masyarakat, oleh kita. Oke. Kemudian jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil itu dibedakan menjadi 7. Yang pertama adalah kerajinan batik, kemudian yang kedua kerajinan sulam, kemudian yang ketiga kerajinan jahit perca, yang keempat kerajinan jahit tindas, yang kelima kerajinan cetak saring, kemudian yang keenam kerajinan tapestri, kemudian yang ketujuh adalah kerajinan makrame. Ya, kita lihat satu persatu. Kerajinan batik. Kalian pasti sudah mengenal nggih, bahkan mungkin di rumah punya kerajinan batik atau baju batik. Bisa berupa baju, bisa berupa celana, bisa berupa atas dan bawah, bisa berupa kain yang digunakan untuk macam-macam nggih. Nah, kerajinan batik ini adalah ada yang tradisional dan ada yang modern. Kalau yang tradisional yaitu menggunakan lilin yang dipanaskan dengan menggunakan alat canting untuk membuat pola gambar atau motif pada selembar kain kertas. Kalian bisa lihat gambarnya itu nggih, ada seorang pengrajin
pengrajin yang sedang memegang canting, kemudian membuat pola pada sebuah kain. Kemudian karena menggunakan canting itu agak lama prosesnya, maka ada sebagian pengrajin kerajinan batik itu menggunakan cetak. Jadi ada cetakannya, ada polanya sudah dibuat kemudian dicetak. Kemudian kerajinan sulam. Kerajinan sulam itu disebut juga kerajinan bordir. Kalian sudah mengenal nggih, kerajinan bordir atau sulaman adalah hiasan yang dibuat pada kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Misalnya di tasmu, di kerudung, di taplak, itu biasanya ada yang dengan sulam, menyulam. Mungkin pernah di SD kalian membuat taplak, kemudian disulam taplak tersebut menggunakan nama kamu atau nama SD-nya atau yang lainnya. Itu kerajinan sulam. Lanjut. Kemudian kerajinan jahit perca. Kerajinan jahit perca itu sendiri sebenarnya adalah disebut juga tambal 1000 atau patchwork. Patchwork ini adalah proses pembuatan suatu produk kerajinan tekstil yang terbuat dari potongan-potongan kain perca yang digabungkan dengan cara dijahit sesuai dengan rencana. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah tas misalnya dengan motif-motif, kemudian kalian memiliki kain perca di rumah, perca itu adalah potongan kain yang sudah tidak digunakan. Nah, ini bisa disambung-sambungkan, kemudian dijahit, kemudian jadilah sebuah karya seni yang luar biasa. Bisa digunakan untuk taplak, untuk korden, untuk spray, sarung bantal dan lain sebagainya. Bahkan mungkin baju yang digunakan kalau misalnya memang itu bagus, cara memadupadankannya pintar, mungkin bisa digunakan ya kerajinan jahit perca. Kemudian yang selanjutnya adalah kerajinan jahit tindas. Kerajinan jahit tindas itu apa? Kerajinan jahit tindas adalah kerajinan quilting atau teknik menghias permukaan kain dengan cara melapisi atau mengisi kain dengan bahan pelapis atau pengisi. Kemudian dijahit tindas pada permukaan kain sesuai pola atau rencana yang telah ditentukan. Nah, jahit tindas ini sudah terkenal sekali. Biasanya digunakan untuk bed cover. Kalian tahu nggih bed cover? Bed cover itu adalah selimut atau bisa digunakan untuk selimut, bisa digunakan untuk penutup kasur. Nah, itu ada beberapa lapis kain, kemudian di tengahnya diberi dakron, kemudian ditindas. Ini seperti gambar yang ini. Jadi ditindas, kemudian dibentuk sebuah pola, kemudian jadilah namanya kerajinan jahit tindas. Oke, kita lanjut nggih. Yang selanjutnya adalah kerajinan cetak saring. Kerajinan cetak saring itu lebih dikenal dengan sablon, kerajinan sablon. Pasti kalian sudah pernah mendengarnya. Kerajinan ini adalah proses pencetakannya dalam menggunakan layar atau screen. Itu yang berwarna ungu itu adalah kain-kainnya, kemudian layarnya itu adalah yang dipegang itu oleh seorang pengrajin. Kalian bisa lihat, bisa cek bagaimana cara menyablon. Nah, cara menyablon mungkin tetangga kalian mungkin ada yang pengrajin sablon, bisa bertanya bagaimana caranya menyablon. Lanjut. Kemudian ada kerajinan tapestri. Kerajinan tapestri ini adalah kerajinan tradisional, menenun tetapi secara tradisional. Alat tenun ini menggunakan benang lungsin berbahan dasar seperti benang linen atau benang kayu. Jadi ada alatnya tersendiri. Nama ini yang seperti pengrajin itu lakukan, bisa berdiri posisinya atau bisa seperti yang sebelah kiri itu bisa berada di lantai. Jadi beberapa orang menenun, itu namanya kerajinan tapestri. Lanjut. Selain
Pastry itu ada sebuah kerajinan namanya Makramo. Kalian yakin, Bu Ani yakin, ada salah satu yang punya kerajinan ini di rumah, tetapi tidak tahu mungkin itu namanya adalah Makramo. Biasanya kalian punya tidak di rumah itu ada yang menggunakan gelang dari dari kain atau dari apa ya, benang. Nah, ini biasanya di apa namanya, dibuat simpul yang sangat bagus. Itulah yang disebut dengan makramo. Nah, makramo ini sudah banyak yang membuatnya. Salah satunya adalah salah satu kerajinan selain gelang tadi yang Bu Ani ceritakan, ada korden, ada tas itu yang terbuat dari benang wol, ada yang benang linen, dan macam-macam. Bahkan mungkin raffia kalau bisa itu ya, itu disimpul, dipilin dan lain sebagainya. Dianyam kemudian dirajut. Nah, itu adalah kerajinan makramo. Iya. 7 kerajinan sudah kita lewati. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian sampaikan ke Bu Ani melalui WA pribadi, tidak di grup, karena kalau nanti di grup terlalu banyak nanti takutnya tidak cukup, nggih, ada memori HP teman kalian yang tidak cukup. Oke, selain beberapa kerajinan yang sudah kita bahas, Bu Ani akan membahas juga tentang pengemasan. Nah, pengemasan itu apa sih sebenarnya? Pengemasan adalah wadah yang digunakan untuk menempatkan sebuah kerajinan. Apabila kerajinan itu telah jadi, misal Bu Ani akan jualan kain. Nah, kainnya itu biar lebih bagus, biar lebih menarik, biar lebih memiliki nilai ekonomis yang tinggi, biar aman, itu maka dibuatlah atau ditaruh atau ditempatkan di sebuah kemasan. Nah, kemasannya itu sendiri ada 2 macam. Yang pertama adalah pengemasan secara modern, kemudian yang kedua pengemasan secara tradisional. Sudah Bu Ani sebutkan tadi tujuannya. Yang pertama adalah melindungi produk, kemudian supaya aman, kemudian memiliki nilai ekonomis yang tinggi, kemudian menarik. Nah, gambar-gambarnya bisa dilihat. Ada yang kalau yang modern itu contohnya dari plastik dan lain sebagainya. Mungkin yang tradisional kalian bisa tahu di rumah, misalnya kamu beli kain misalnya, oh saya dibungkus menggunakan daun pisang misalnya, ada enggak ya? Itu yang kerajinan-kerajinan menggunakan pengemasan tradisional. Oke. Itu saja pembelajaran untuk kali ini dari Bu Ani. Sekali lagi jika ada yang belum jelas bisa bertanya ke Bu Ani, kemudian bertanya melalui WA Japri nggih, tidak di grup, boleh bertanya sepuasnya. Nah, kemudian setelah kalian menyimak pembelajaran pada hari ini Senin, kalian bisa membuka buku prakarya di bagian tekstil. Di bagian tekstil dibuka kembali bukunya, kemudian dibaca kembali. Karena ini berupa video, bisa di setel ulang, bisa diputar ulang videonya. Oke, kemudian tugasnya sekarang. Tugasnya adalah Bu Ani tadi sudah memaparkan materi tentang macam-macam kerajinan. Nah, sebutkan kembali kerajinannya yang tadi ada 7. Saya ulang, sebutkan kembali kerajinannya, hanya menyebutkan, tidak memaparkan, hanya menyebutkan 7 buah macam kerajinan, ditulis di buku, kemudian difoto dan dikirimkan ke Bu Ani sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran prakarya pada hari Senin ini. Tunggu, saya ulang. 7 buah kerajinan ditulis
ditulis di buku, kemudian difoto, kemudian dikirim ke Bu Ani. Saya tunggu sampai nanti malam jam 23.50. Oke, sekali lagi kelas 7A sampai kelas 7F. Itu tugasnya untuk hari ini. Tidak Bu Ani nilai, tetapi itu sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran prakarya pada hari ini. Oke, demikian dari Bu Ani. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap jaga kesehatan, jaga